Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat semuanya, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari para ulama merupakan obat yang sangat kita butuhkan, dan termasuk nasihat-nasihat para ulama itu merupakan obat bagi kaum muslimin, terlebih para penuntut ilmu. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini kita akan mengambil satu nasihat yang mulia yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man yuridu an yattabi'a manhaj as-salaf as-salih, barang siapa yang ingin mengikuti dan meniti jalannya manhaj salafus salih, alaihi an yata'allama ala ahli ilmi, maka yang pertama wajib baginya untuk belajar kepada ahlul ilmi. Fayadrusu aqidata ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah dengan benar. Wala yakfi al-intisabu biduni ma'rifati manhaj atau biduni ma'rifati limanhajis salaf. Yang ketiga, tidak cukup hanya intisab. Tidak cukup hanya mengaku mengikuti manhaj salaf, tapi tanpa belajar dan tanpa mengetahui manhaj tersebut. Ini apa yang beliau wasiatkan dan beliau nasihatkan ini sangat kita butuhkan. Karena kita melihat akhir-akhir ini saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka ramai-ramai berhijrah mengikuti manhaj salaf. Mereka ramai meninggalkan bid'ah-bid'ah sebelumnya. Mereka meninggalkan hal-hal yang menyimpang dari manhaj salaf dan mengikuti manhaj salaf. Nah, kita berbahagia dengan ini semuanya. Tetapi yang Syekh wasiatkan bahwa kewajiban mereka dan kita semuanya, jika benar-benar ingin mengikuti manhaj salaf yang sebenarnya, adalah alaihi an yata'allam ala ahli ilmi. Wajib baginya untuk belajar kepada ahlul ilmi. Belajar kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang. Belajar kepada ahlinya, bukan belajar kepada yang sudah berhijrah, tetapi belajar kepada ahlinya. Oleh sebab itulah, tidak boleh seorang kemudian menisbatkan diri kepada salaf, kemudian tidak mau belajar tentang manhaj salaf. Dia harus belajar. Dan yang paling utama dia pelajari adalah akidah ahli sunnah, akidah salaf. Bagaimana generasi salaf terdahulu, para sahabat Nabi SAW, mereka berakidah. Apa saja akidah mereka? Bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka berakidah yang benar. Nah, ini yang harus kita ikuti dan ini yang harus kita pelajari. Selain daripada itu, mempelajari kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan setiap harinya. Bagaimana kita bisa mempelajari taharah yang benar, wudu yang sesuai dengan contoh Nabi, salat sesuai dengan contoh Nabi. Ini yang harus dipelajari lebih utama. Bukan kemudian kita meninggalkan manhaj bid'ah, meninggalkan kemaksiatan sebelumnya, hijrah ke manhaj salaf. Yang pertama kali kita pelajari adalah tentang ekonomi, kemudian kita enggan dan kita malas ketika mempelajari akidah. Ini tidak benar. Penting kita mempelajari ekonomi Islam. Penting kita mempelajari tentang akhlak yang mulia. Tetapi ada yang lebih penting agar kita menjadi orang yang teguh dan istiqomah di atas manhaj salaf ini. Yaitu belajar tentang akidah yang sahihah. Belajar tentang kewajiban-kewajiban yang paling utama. Bagaimana kita bisa beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, la yakfi al-intisab. Tidak cukup, hanya pengakuan saja. Kalau semua pengakuan cukup, maka banyak.
Ahlul bidah pun mengatakan bahwa kami adalah pengikut salaf. Asy'ariyah mengatakan kami ahli sunnah. Maturidiyah kami mengatakan pengikut salaf, ahli sunnah, dan yang lain-lainnya. Tetapi tidak cukup hanya pengakuan. Kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqirru lahum bidzak. Semua mengaku ada hubungan cinta dengan Laila. Tapi sayang Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Semua mengaku ada hubungan dengan manhaj salaf. Menisbatkan diri kepada salaf dan sunnah. Tetapi sayang, sunnah dan salaf berlepas diri dari perbuatannya, berlepas diri dari akidahnya. Oleh karena itu, dari wasiat yang mulia ini, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah kewajiban untuk belajar. Nah, kewajiban untuk belajar ini tidak ada batasnya. Terus kita wajib belajar. Terlebih yang baru hijrah. Terlebih mereka yang baru mengenal manhaj salaf. Terlebih yang baru mendapatkan hidayah salaf. Maka harus belajar. Harus belajar. Dan yang sudah mengenal manhaj salaf dan yang sudah belajar, maka terus belajar dan terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Ilal mamat. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasiat untuk belajar kepada ahlul ilmi, bukan kepada sembarang orang. Belajar kepada ahlinya, belajar kepada orang yang memiliki ilmu dan terpercaya ilmunya. Baik ilmu akidahnya, ilmu manhajnya, ilmu syar'inya, ilmu alatnya, terpercaya. Sehingga kita benar mengambil ilmu dari sumbernya. Dan ini yang diperintahkan oleh para ulama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, karena banyak yang salah hijrah. Hijrah meninggalkan kebiasaan yang buruk sebelumnya. Ya, kemudian hijrah kepada sunnah tetapi salah guru. Salah mengambil ilmu. Karena dia anggap bahwa itu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Padahal mereka jauh dari sunnah. Hanya melihat kepada casingnya, hanya melihat kepada mazharnya, hanya melihat kepada pakaiannya. Tapi tidak melihat kepada hakikat akidah dan ilmunya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dan yang paling utama yang harus dipelajari adalah akidah yang sahih. Karena ini pondasi agama kita, pondasi akidah kita, pondasi dalam ibadah kita adalah akidah. Adalah akidah yang sahih. Kemudian yang keempat adalah ahlus sunnah yang dimaksud oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Mereka yang mengikuti jalannya salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bukan mereka yang mengaku ahli sunnah, tetapi akidah dan amaliyah mereka menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya bahwa salafi, orang-orang yang menisbatkan kepada salafus saleh, mereka tidak cukup hanya sebagai pengakuan saja, tapi juga harus dibuktikan. Harus dibuktikan di dalam akidah ittiba'nya kepada manhaj salaf. Di dalam bermuamalah ittiba'nya kepada manhaj salaf. Di dalam berdakwah ittiba'nya kepada manhaj salaf. Nah ini agar kita tidak bermudah-mudahan membawa nama salafi tapi ternyata kita jauh dari manhaj salaf. Maka pengakuan harus dilandasi dan dibuktikan dengan ittiba' dan pengamalan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manhaj salaf adalah manhaj hak. Manhaj yang harus diikuti, manhaj yang harus diamalkan. Manhaj yang maksum. Akan tetapi salafi, orang yang menisbatkan kepada salaf, orang yang menisbatkan kepada manhaj yang hak ini bisa saja melakukan kesalahan, bisa saja banyak kekurangan. Akan tetapi tidak boleh dinisbatkan kepada salaf. Hanya dinisbatkan kepada dia sendiri. Dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Islam hak, Islam sempurna, Islam hak, tetapi kita melihat dari sebagian kaum muslimin ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan hal-hal yang masih menyimpang, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Islam. Oleh sebab itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik untuk mengikuti manhaj yang hak ini dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajarinya dan diberikan istiqamah untuk senantiasa meniti jalan salafus saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.